Bagus loh ini, serius. 1, 2, 3. Kita itu punya indukan-indukan yang mungkin berkualitas lah ya Om ya. Maksudnya saya kan kolektor hitungannya. Pengalaman breeding dengan si kolektor dan penghobi ini kita pengen kawinin gitu loh. Kita pengen lihat sebenarnya anakannya tuh nanti ke depannya kayak apa. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Kali ini kita jalan-jalan ke kolam kita yang ada di Pontianak ya, bukan Pontianak ya, di Toho, di Pulau Kalimantan, lebih tepatnya di daerah Toho. Bukan kolam kita sih, kolamnya Om Thomas tuh lihat. Jadi kita di sini itu hari ini ceritanya mau melakukan panen. Kalau di sini tuh sebutnya MA atau minta anakan. Jadi kita sebutnya minta anakan itu karena kita tidak mau ada unsur paksaan. Kita mau minta rela ya ngomongnya Om ya. Lebih ikhlas gitu. Nah hari ini ceritanya ada satu induk yang kita baru taruh di sini sekitar 2 bulan ya, baru 2 bulan dan udah bawa. Hari ini kita mau panen di 23 hari karena kita ini memikirkan indukannya juga karena indukannya baru datang, makannya belum bagus, jadi fisiknya juga kita jagain supaya fisiknya itu dia nggak terlalu capek gitu loh. Tadinya kita mau tarik ke yang lebih tinggi, tapi ya sekarang 23 hari dulu guys. Yuk kita ikuti keseruannya. Nah jadi ini ceritanya itu kolam ini itu sudah berdiri lumayan lama ya. Kita punya, kalau tanya-tanya dari tadi tuh sekitar ada 13-14 kolam. Dan sebenarnya produksinya sangat baik. Kalau bisa dibilang mencapai ribuan ekor. Nah jadi kita ini sekarang di sini ada untuk satu, karena kita kolamnya produksi yang belum bagus. Istilahnya kita mau produksi, kita mau tambah ikan-ikan yang kita punya supaya kita bisa supply ke masyarakat nih pada umumnya. Kedua sebenarnya si Mike ini mau kerjasama sama si Toho ini, si Top Central Awana ini untuk menciptakan ikan-ikan berkualitas yang lebih banyak gitu. Jadi indukan dari sini kita akan melakukan selektif seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah kita mau supaya kedepannya semua anakan ikan dari sini tuh seragam. Nanti teman-teman saya akan ajak ke tempat ininya, lab telurnya. Di sana teman-teman bisa ngeliat ikannya sangat berlimpah guys. Nah hari ini kayak bener-bener ramai, kita ditemenin banyak orang. Ada Nino dari DM Studio sama semua timnya turun. Hari ini bajunya disponsori sama Nino, DM Studio by Nino. Tuh semuanya udah pakai rapi, lengkap, seragam, bagus. Ini ikannya ada 8 ekor dan yang ini memang belum begitu ngasih, emang belum ngasih. Kita lagi tunggu karena umurnya di sini juga masih belum cukup. Nah kalau di Toho sendiri indukan itu minimal harus umurnya 6 tahun supaya bisa breeding ya. Jadi nggak kayak yang lain-lain kan katanya 3 tahun, 2 tahun itu udah bisa breeding, tapi kalau di sini kita fokus ke 6-7 tahun. Tapi bukan hari ini, bukan yang kita mau turun, tapi sebelahnya. Nah ini kita jelasin sedikit sebelum kita melakukan proses penggiringan. Ini tuh ikannya ada 14 ekor ya, kalau nggak salah 14 ekor. Dan umurnya memang ini sudah lebih dari 6 tahun pastinya, karena ini adalah indukan yang bekas dari RDC. Di RDC aja udah 4 tahun kalau nggak salah. Nah kita hanya pasang 14 ekor dan kita mau lihat sih sebenarnya yang bawah tuh yang mana. Karena memang banyak yang jantannya merah di sini kebetulan. Jadi kita sekalian cek-cek dikit. Kita ingin tahu sebenarnya kayak apa. Cuman ini agak tinggi guys. Jadi saya sama Nino orang yang agak gendut, agak sedikit kesusahan. Nah, kalau dilihat ini indukan ini di sini semua adalah indukan yang berpotensi untuk memiliki warna yang sangat bagus. Mungkin di kamera ini kan pakai DJI nggak terlalu kelihatan, tapi nanti kameramen baru kita Kevin, kita akan mencoba untuk terjun ke bawah dan kita akan mencoba untuk ngambil video secara close up ya. Dan kalau memang yang nggak berhasil dapat, saya doakan juga si Nino ini HP-nya bisa selamat di bawah karena ini agak terlalu kecil sih. Nah ini di sini kita akan fokus sama ikan yang badannya lebar-lebar, ekornya lumayan panjang, sama yang pasti warnanya. Warnanya ini nggak mungkin bohong. How could I ever close my eyes and stay silent?
They try to take me down with their violence. Ada. Ada. Oma Leo.โอเค นี่นะครับตัวแค่นี้เองโอ้มาแล้ว Ada yang memar tapi satu memar. Angkat kok. ต่อกันนะครับสวัสดีครับ Masih ada. The first start. Masih ada pasti anjing gua. Jadi hari ini ceritanya itu agak sedikit berbeda dari biasanya karena kalau misalnya kita panen kan biasanya ada rekaman untuk membuka mulut ikan ya, membuka mulut ikan. Ternyata hari ini kita dapetnya tuh di jaring gitu loh. Karena gue bukan peternak yang senior, gue mau si Om Thomas lebih menjelaskan kurang lebih terjadinya tuh hari ini kenapa sih, historinya tuh kenapa sih gitu. Nah, habis sudah jelaskan kita akan tutup dan kita akan tidur guys. Jadi sebenarnya itu indukan kan baru ya. Jadi masuk kolam tuh baru 2,5 bulan ya. Dan posisi itu kan dia sebenarnya belum adaptasi makan aja belum. Oh, belum sempat makan? Belum. Jadi karena mungkin pakan sebelumnya berbeda dengan pakan di sini. Jadi tapi yang luar biasanya itu dalam posisi habis perjalanan jauh dan makan belum sama sekali. Itu tapi bawa gitu. Nah, cuman tadi prosesnya agak sedikit terganggu karena posisi ikan baru pertama digiring dan tadi kita sempat nggak ketemu kan, jadi sempat agak mikir bahwa ini benar nggak gitu yang kita pantau, masa 3 orang lihat ini salah gitu. Jadi itu satu sisi situasi karena baru digiring. Nah tapi ternyata masih ada berhasil. Nah, cuman jumlah anakannya juga tadi masih agak sedikit. Perdana karena juga karena mungkin posisi fisik sebenarnya ikan masih belum fit banget karena tadi pola makannya belum masuk. Sehingga kondisi itu kita lebih sayang ke indukannya, jadi kita ambil lebih awal. Biasanya kita ngambil tuh dalam posisi polos. Ini kita ngambil dalam posisi 23 hari dari kepantau. Ya, tujuannya untuk supaya anakan aman, indukannya juga aman. Jadi itu yang menjadi keputusan kita ngambil lebih awal. Kira-kira seperti itu sih. Oke, thank you. Nah ini kedepannya teman-teman kita nih berdua sebenarnya berusaha untuk membangun anakan yang lebih baik ya Om ya. Jadi karena sebenarnya secara history ini ketemunya lewat WhatsApp, lewat Instagram justru, lewat Instagram. Saling follow-followan dan ternyata di sini itu berkahnya sangat besar sekali. Kalau tahun tuh bisa sampai ribuan ya. Nah kita sebagai penghobi ngeliat begini kan sebenarnya kepingin dan kita itu punya indukan-indukan yang mungkin berkualitas lah ya Om ya. Maksudnya saya kan kolektor hitungannya. Dan memang mainnya di spek yang jadi sangat masuk di pasaran yang tinggi ya. Jadi kita ingin menggabungkan antara pengalaman breeding dengan si kolektor dan penghobi ini kita pengen kawinin gitu loh. Kita pengen lihat sebenarnya anakannya tuh nanti ke depannya kayak apa. Nah, kita juga sama-sama sebenarnya berkomitmen untuk mau belajar pembesaran juga ya bareng-bareng gitu karena katanya pembesaran itu adalah sebuah teknik yang mesti dipelajarin lagi dan bukan sembarangan ikan dikasih makan tuh jadi bagus gitu. Belum tentu. Iya, belum itu tentu. Perlu ada satu keahlian tertentu yang memang kita harus pelajari secara bertahap. Dan ingat teman-teman kalau ikan kontes itu semuanya berasalnya juga selalu dari bayi. Jadi kita akan memperdalam gimana caranya kita bisa memproduksi ikan-ikan yang berkualitas semuanya dari ujungnya gitu. Kita nggak mau tiba-tiba kita beli di tengah jalan gitu. Kita mau menciptakan gitu. Jadi teman-teman doain ke depannya kali ya Om ya supaya kita berdua sukses di Toho sini. Yang di Jakarta juga didoain dong. Kan di Jakarta juga udah mulai juga gitu teman-teman. Ya udah. Gitu aja sih keseruan hari ini. Kita mau balik lagi ke Pontianak karena beberapa teman kita ikut lomba di sana dapat juara juga. Besok kita mau ambil piala dan ya kalau misalnya memungkinkan di sana ada vlog dan ada pembelajaran lagi kita bisa vlog lagi ya. Oke, terima kasih udah nonton mycreate.vlog. Jangan lupa like, comment, subscribe karena semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Empathy, open heart. I know it's hard.